Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait konseling dengan karakteristik pasien yang sok tahu. Kami yang beranggotakan ada Retno Askia, kemudian ada saya sendiri Tri Aprilia Stuti, ada Diah Aprilia Retnaning Tias, kemudian ada Hana Salwa Nur Sabrina dan Savana Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait dengan konseling. Konseling adalah interaksi antara apoteker dan pasien untuk memberikan edukasi tentang isu-isu terkait obat dan membantu pasien mendapatkan manfaat maksimal dari pengobatannya. Berikut beberapa strategi konseling yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melalui pendekatan empati atau reflective responding, yakni menggunakan respon reflektif untuk mengenali perasaan pasien tanpa menghakimi. Yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dan jelas, menghindari istilah medis dan mengganti dengan istilah yang mudah dipahami. Yang ketiga, kontrol komunikasi nonverbal, ya, menggunakan teknik closure, yakni ada control distraction, loan toward pasien, open body posture, squarely face passion, eye contact, dan juga relax. Dan yang terakhir itu membangun komitmen pasien, yakni melibatkan pasien untuk membuat rencana perawatan. Selanjutnya akan dijabarkan oleh Safan. Untuk kasusnya, ada pasien perempuan, yaitu namanya Desi, usianya 55 tahun, datang ke apotek, ingin menebus obat amlodipin 5 miligram dengan resep dokter yang digunakan untuk hipertensi yang dialami pasien. Ia sering mencari informasi di internet dan percaya diri terhadap pengetahuannya. Namun, banyak yang tidak akurat. Atas nama Ibu Desi. Iya, saya Mbak. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya izin konfirmasi data Ibu ya. Benar dengan Ibu Desi sendiri ya Bu, usia 55 tahun, sudah periksa dengan Dokter Raihan di Klinik Persada dan diresepkan amlodipin tablet 5 miligram ya Bu. Iya, betul Mbak. Baik Ibu, mohon maaf karena sudah menunggu lama. Saya apoteker Sari yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan obat yang akan Ibu terima. Apakah Ibu berkenan? Berkenan Mbak. Apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat ini sebelumnya, Bu? Belum pernah Mbak. Belum. Baik, kemudian apakah dokter sudah menjelaskan tentang obat ini, Bu? Dokter cuma bilang ini untuk obat hipertensi saya. Kemudian apakah dokter menginformasikan terkait harapan setelah penggunaan obatnya? Belum juga Mbak. Oh, baik. Apakah dokter sudah memberitahu terkait cara penggunaan obatnya, Bu? Kalau itu saya sudah tahu, Mbak. Ini obat jantung kan. Teman saya juga minum ini. Cukup diminum kalau darah naik aja kan, Mbak? Betul, Ibu. Amlodipin memang digunakan pada beberapa pasien dengan masalah jantung. Tapi pada Ibu sendiri, ini digunakan untuk mengontrol tekanan darah. Obat ini sebaiknya Ibu konsumsi setiap hari ya, Bu. Bukan saat tekanan darah naik saja. Tapi, Mbak, saya baca di internet itu kalau terlalu sering minum obat ini nanti bisa bikin jantung itu jadi lemah. Makanya saya pilih minum seperlunya aja, Mbak. Saya paham akan kekhawatiran Ibu. Informasi di internet memang banyak, Bu, tapi tidak semua sesuai dengan kondisi yang sedang Ibu alami saat ini. Justru kalau obat ini tidak Ibu minum rutin, tekanan darah Ibu bisa tidak terkontrol dan risiko terjadinya penyakit lain seperti stroke dan serangan jantung bisa meningkat. Penting juga untuk memahami efek samping yang mungkin timbul Ibu meskipun jarang. Misalnya, beberapa orang bisa mengalami sedikit pusing atau rasa mual. Tapi saya selama ini ngerasa sehat-sehat aja, Mbak. Jadi kadang saya stop sendiri obatnya. Nah, itu yang sering mengecoh, Bu. Hipertensi biasa disebut dengan silent killer atau membunuh diam-diam karena tidak selalu menunjukkan gejala. Tekanan darah bisa tinggi tanpa Ibu sadari dan itu bisa berbahaya untuk jangka panjang, Ibu. Iya juga ya. Tapi ini nggak bikin ketergantungan kan, Mbak? Tidak, Ibu, obat ini tidak menyebabkan ketergantungan, tapi karena tekanan darah tinggi sifatnya itu kronis, jadi memang perlu dikontrol secara rutin. Tujuannya bukan ketergantungan ya, Bu, tapi untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil.
Begitu ya, jadi diminumnya tiap hari ya Mbak, bukan pas naik aja. Betul, Ibu. Sebaiknya diminum setiap hari dan pada jam yang sama ya. Misalnya pagi hari setelah sarapan. Selain obat, Ibu juga bisa mulai melakukan pola hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup ya, Bu. Karena hal-hal tersebut itu sangat penting untuk mendukung pengobatan yang sedang Ibu jalani saat ini. Iya, iya Mbak, terima kasih ya. Ternyata beda juga ya antara yang saya baca di internet sama penjelasan yang aslinya. Tapi Mbak, kadang saya lupa minum obat kalau lagi sibuk gitu. Oke, mungkin bisa diusahakan untuk membuat jadwal minum obat yang teratur. Ibu misalnya minum setelah sarapan pagi setiap hari. Ibu bisa pasang alarm di ponsel atau menggunakan kotak obat mingguan untuk membantu menjadi pengingatnya, Bu. Oh, oke Mbak, makasih sarannya ya. Oke. Untuk di rumah sendiri, apakah Ibu memiliki kotak obat? Iya, punya Mbak. Baik, Ibu, untuk obatnya bisa disimpan di kotak obat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari ya, Bu. Iya Mbak. Oh ya Mbak, obat ini kadaluarsanya kapan ya? Masih lama kan ya? Iya, Ibu, masih lama. Untuk obat ini kadaluarsanya ada di bulan Mei tahun 2030 ya, Bu. Oke Mbak. Jika sudah jelas, untuk memastikan apakah informasi yang saya sampaikan ini tersampaikan dengan baik, apakah Ibu berkenan untuk mengulanginya kembali? Iya berkenan Mbak, amlodipin 5 miligram. Terima kasih, Bu. Saya izin untuk menghubungi Ibu kira-kira 2 sampai 3 hari ke depan untuk memastikan kondisi Ibu sudah membaik. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Mbak. Kemudian boleh dibantu untuk nomor teleponnya, Ibu? Boleh Mbak 0823XX. Untuk waktunya, Ibu bisa dihubungi di jam berapa ya? Di jam 8 malam saja ya Mbak? Baik, Ibu, kalau begitu akan saya hubungi di jam 8 malam ya. Jika ada pertanyaan di kemudian hari, berikut adalah kartu nama saya. Sudah terdapat nomor teleponnya juga di kartu namanya. Ibu jangan ragu untuk menghubungi saya apabila ada keluhan atau pertanyaan lebih lanjut terkait obat ini ya, Bu. Ibu juga bisa berkonsultasi dengan kami di apotik atau langsung ke dokter. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan lekas sembuh. Iya Mbak, terima kasih. Dalam hal ini, pasien atas nama Ibu Desi awalnya kurang memahami pentingnya konsumsi rutin obat amlodipin yang lebih mengandalkan informasi dari internet serta pengalaman orang lain, yang tidak selalu sesuai dengan kondisi medis pribadinya. Namun, apoteker berhasil memberikan konseling yang komunikatif, empatik, dan edukatif, sehingga pasien perlahan-lahan mulai memahami dan menerima pentingnya penggunaan obat yang dibutuhkan secara teratur. Edukasi yang diberikan dengan pendekatan yang tidak menghakimi, disertai dengan penjelasan medis yang logis dan mudah dipahami, mampu mengubah sikap pasien dari ragu menjadi kooperatif. Oleh karena itu, konseling yang dilakukan apoteker sangat penting dalam memastikan keberhasilan terhadap pasien, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis, seperti meluruskan pemahaman yang salah dan menyampaikan informasi berdasarkan bukti ilmiah. Baik, cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.